Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam rangkaian Ada Apa Berita. Kita akan berbincang dalam bagian ini mengenai penyekapan yang dilakukan oleh istri Jenderal Polisi di kawasan Bogor. Dan kami telah bersama dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni F. Sompi. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Baik, terkait dengan apa yang terjadi di Bogor ini, Pak Roni, tampaknya dari Polres Bogor sendiri belum memberikan keterangannya secara rinci, walaupun sudah memeriksa rumah dari Brigjen Polisi. Ya, ternyata sudah purnawirawan, Pak, ya? Ya. Ya, kepolisian yang jelas langsung merespon. Polres Bogor Kota langsung merespon korban atas nama YL yang datang ke Polres memberikan laporan bahwa dia mengalami perbuatan pidana, sehingga Polres langsung mendatangi lokasi yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari YL. Sudah juga bertemu dengan tuan rumah, seorang purnawirawan Polri, berpangkat bidang 1. Oke, itu yang dialami oleh YL sendiri, apakah memang termasuk dalam tindak pidana? Apakah juga memang sampai sejauh ini memang sudah bisa disangkakan sebagai tersangka begitu untuk istri sementara dari Brigjen purnawirawan ini? Kita berupaya memulai dari laporannya, kemudian kita melakukan upaya klarifikasi dalam ranah penyelidikan. Sudah berjumpa dengan tuan rumah, ya, purnawirawan Polri MS, dan sudah terjadi dialog. Kemudian upaya untuk penyelidikan ini kita akan juga mendengar keterangan dari beberapa kawan YL. Oke, di situ bahwa YL di sini yang melarikan diri dari rumah tersebut, begitu mengatakan masih ada belasan lainnya yang juga disekap begitu. Apakah ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian dengan membawa mereka keluar dari rumah tersebut? Jadi begini, YL sendiri dia punya alat komunikasi, dan atas bantuan alat komunikasi dia bisa menghubungi keluarganya. Kemudian bersama beberapa kawan datang, ya, permisi kepada ketua RT. Ketua RT menjembatani, memediasi untuk bisa bertemu dengan tuan rumah. Dan setelah ada diskusi, dialog, kemudian disepakati YL bisa mengikuti keluarganya. Nah, pada saat ngobrol dengan keluarganya, maka keluarganya memikirkan bahwa apa yang dialami bisa disampaikan kepada kepolisian, dan langsung dibawa ke kepolisian, yaitu Polres Bogor Kota, dan langsung direspon. Artinya begini, dia bukan melarikan diri. Mungkin kalau sesuai dengan penjelasannya, dia ingin meninggalkan rumah tersebut. Apakah melarikan diri dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, dia masih bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dan keluarganya bisa datang, diterima secara baik-baik. Kemudian dia juga bisa meninggalkan rumah tersebut. Saya kira ini kan masih ada komunikasi, ya. Jadi di sini polisi tidak melihat bahwa ada penyekapan yang bukan tidak melihat. Kita harus berasas praduga tidak bersalah dulu, tapi polisi harus merespon karena ini kan laporan dari masyarakat. Tidak bisa kita kemudian tidak melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan kepolisiannya sudah dilakukan. Dan nanti kita akan dengar keterangan 15 orang kawan, apakah mereka juga sama. Itu 15 orang itu maksudnya yang ada di situ atau memang yang di luar sekitarnya? Yang memang ada di dalam rumah. Itu keberadaan mereka sendiri memang apakah sebagai PRT begitu, atau memang mereka memang sebagai tenaga kerja yang mungkin akan disalurkan ke tempat lain? Kita belum jelas. Belum tahu. Ya, karena kalau kita pakai asumsi, sedangkan penjelasannya YL kan masih simpel juga. Dia mengatakan bahwa
selama bekerja di sana. Dia diberikan tugas dari jam 5 sampai jam 24. Kemudian ada beberapa hal yang dia rasakan secara fisik, ya, dan itu yang nanti kita telusuri. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bogor Kota ini belum maksimal, kan baru 1 hari kita. Baik. Mungkin kita pasti akan berbicara mengenai hal ini bagian berikutnya juga nih, terkait juga dengan apa yang terjadi di Tangerang beberapa waktu lalu ketika ada penyekapan juga untuk tenaga kerja. Apakah ini juga nanti akan sama mungkin dengan kasusnya? Kita akan bahas nanti setelah pariwara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Baik, terkait dengan kasus penyekapan pembantu di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan masih belum tahu lebih pasti mengenai hasil dari penyelidikan karena polisi belum merilisnya, begitu Pak ya. Tapi mungkin kita akan membawa ini mengenai kasus penyekapan yang belakangan ini terjadi begitu. Jika memang ini terbukti adalah sebuah penyekapan, itu pasal-pasalnya dan juga ancamannya, Pak? Ya. Kalau misalnya penyekapan ini kan istilah umum ya. Ya, mungkin penyekapan definisi polisi itu apa sih begitu? Ya, kita bisa melihat misalnya ada perlakuan kasar yang sifatnya menganiaya, kita bisa gunakan pasal penganiayaan. Bisa pasal 351 KUHP, bisa juga pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan karena melarang mereka untuk keluar secara bebas, kemudian mereka merasa tidak senang. Nah, adakah kekerasan secara fisik atau perlakuan-perlakuan yang lain? Nah, itu kita bisa temukan atau kita bisa dapatkan bukti-bukti itu setelah kita mendengar keterangan langsung kepada kawan-kawan dari YL. Karena pembuktian keterangan YL ini kan perlu ada konfirmasi dari saksi-saksi yang lain. Kalau pihak pemilik rumah, keluarganya mungkin akan berbeda, ya. Oleh karena itu ada informasi 15 kawannya yang berada di dalam, ya, polisi sudah bicara dengan MS. Tapi apakah juga ada indikasi bahwa mereka mengalami penganiayaan di dalam rumah tersebut dari penyelidikan polisi? Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah mereka sudah bisa melakukan pengolahan tempat di rumah itu sebagai lokasi kejadian. Kalau memang kejadian itu benar, di sini kan kita tetap asas praduga tidak bersalah. Yang jelas begini, kita melihat fakta demi fakta bahwa keterangan dia disekap, ternyata pada saat dia meninggalkan rumah tersebut kan dibantu sama keluarganya, dan keluarganya itu mengetahui melalui hubungan telepon antara yang bersangkutan selaku pelapor dengan keluarganya. Artinya itu bukan definisi disekap begitu ya menurut polisi ya? Ya kita belum bisa mengambil suatu kesimpulan juga. Artinya tetap saja polisi harus melakukan upaya penyelidikan secara tuntas sampai kita maksimal bisa mengetahui apakah ini ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada, polisi ya harus menindaklanjuti dengan proses penyidikan. Mohon maaf Pak Roni, ini artinya bukan dalam arti melindungi begitu ya, karena memang ini kan adalah seorang purnawirawan dari kepolisian begitu ya dalam hal ini. Memang kalau kita lihat beliau adalah mantan anggota Polri, ya, seorang perwira tinggi bintang 1. Namun kalau kita lihat proses yang dilakukan oleh kawan-kawan kami dan bisa juga berjumpa dengan beliau, beliau menerima secara baik dan mempersilahkan untuk mendengar keterangan dari 15 kawan dari YL. Nah, dengan demikian apa yang kita lakukan ya proporsional, profesional. Artinya tidak dijamin bahwa tidak akan ada yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian dalam hal penyelidikan laporan ini. Ya, sejak awal juga kita terbuka
media bisa mendapatkan informasi ini juga pasti dengan keterangan dari kawan-kawan kami di Polres Bogor Kota, karena saya tanyakan kepada Kapolres, ya beliau sudah menjelaskan kepada media, namun masih simpel karena belum bisa menyimpulkan. Nah itu mungkin karena simpelnya itu jadi masyarakat mengira bahwa ini ada yang ditutup-tutupi, ya, bukan terkait dengan tapi seorang kita bagaimana polisi. kita memberikan penjelasan sesuatu yang belum bisa kita simpulkan. Tapi kegiatan kepolisian merespon laporan yang menganggap dirinya sebagai korban ini langsung dilaksanakan oleh kawan-kawan kami. Oke, kira-kira berapa lama kasus ini bisa diungkap lagi ke publik untuk berikutnya, Pak? Ya, sebaiknya tidak hitungan seminggu ya. Karena mungkin bisa ini tidak 2-3 terlalu rumit hari. begitu kasusnya mungkin, Pak, ya, dibagi anggota kepolisian. Dari keterbukaan pihak pemilik rumah yang dilaporkan oleh YL, kami melihat kasus ini mudah, 2-3 hari sudah bisa kita simpulkan, mudah-mudahan ya. Nah, ini perlu dukungan masyarakat setempat, tentu ketua RT dan ketua RW setempat bisa menjembatani dan juga sekaligus menjadi saksi yang independen yang bisa mengetahui bahwa memang betul fakta yang ditemukan oleh penyidik itu sama atau berbeda dari keterangan pelapor ya. Oke, jika memang dianggap mungkin tidak terlalu tadi definisi disekap ataupun dianiaya, apakah juga polisi masih membuka ruang untuk mungkin memberikan jalan untuk musyawarah begitu atau berdamai? Itu merupakan jalan keluar yang paling baik ya. Bagaimana penyelesaian itu tidak harus melalui ranah pengadilan, itu namanya restoratif justice. Meskipun ya, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian begitu ya? Ya, karena kasus-kasus yang belakangan ini berkembang di negeri barat, di Jepang apalagi, itu restoratif justice, penyelesaian sengketa pidana itu tanpa melalui pengadilan itu sudah sangat mengemuka dan bisa yang menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak ya, yang bersengketa dalam ranah hukum pidana. Baik, terima kasih banyak Pak Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Roni F. Sompi bersama kami dalam Ada Apa Berita. Selamat malam. Dan sesaat lagi rekan-rekan kami akan kembali bersama Anda untuk informasi berikutnya dalam Ada Apa Berita. Tetaplah bersama kami di JAK TV.